Mungkin saja sering dianggap sepele, tetapi sebenarnya sangat menentukan wajah pendidikan agama kita, yakni relevansi metode dengan faktor keberhasilan dan kegagalan dalam pembelajaran agama Islam. Banyak guru sudah mengajar dengan sepenuh hati, sudah menyampaikan ayat, menjelaskan hadis, sudah membuat slide, bahkan sering memberikan motivasi. Tetapi faktanya, sebagian siswa masih menghafal tapi tidak memahami tetapi tidak mengamalkan tetapi tidak konsisten, atau bahkan tidak minat dengan pembelajaran agama. Dan sebagian guru sering bertanya pada diri sendiri, kenapa ya? Sudah dijelaskan berkali-kali, tapi kok perilaku siswa itu tidak berubah? Apakah masalahnya di materi, di gurunya, atau di metodenya? Nah, hari ini kita akan menjawab itu dengan mendalam. Kita akan membahas dari sudut pandang praktis, psikologis, pedagogis, bahkan spiritual. Insya Allah lengkap. Dan kita ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yakni Kak Inas Husaina. Selamat datang, Kak Inas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini saya bisa bergabung di podcast ini yang insya Allah pembahasan kita pada siang hari ini bisa menjadi suatu pembahasan yang bermanfaat bagi para pendidik dan bagi para orang-orang di luar sana yang mendengarkan podcast ini. Baik, mari kita mulai dari kondisinya terlebih dahulu nih. Banyak guru itu sering menggunakan istilah metode, tetapi tidak selalu sepenuhnya memahami kedalamannya. Jadi, menurut Kak Inas, apa yang dimaksud dengan metode dalam pembelajaran agama Islam? Baik, metode di sini adalah suatu jalan, cara atau strategi yang digunakan guru untuk menyampaikan sebuah materi agar suatu pembelajaran itu tercapai. Tetapi dalam pembelajaran PAI sendiri, makna metode itu jauh lebih luas. Jadi PAI itu bukan mata pelajaran biasa, seperti yang kita ketahui ada mata pelajaran matematika, IPA, IPS, dan yang lain-lain. Nah, kalau matematika itu fokusnya pada sebuah logika, kemudian IPA itu fokusnya pada fakta empiris. Maka PAI di sini fokus pada 3 hal sekaligus, yaitu yang pertama pemahaman pengetahuan, yang kedua pengamalan, dan yang paling penting adalah pembentukan hati dan akhlak. Ya, karena itu metode PAI itu tidak hanya soal bagaimana guru itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis, tetapi bagaimana seorang guru itu menanamkan nilai-nilai baik, nilai-nilai akhlak pada siswa itu sendiri. Oke, itu poin yang sangat mendalam. Tapi ini membuat saya bertanya, kalau memang metode itu penting, apakah ada metode yang paling baik atau paling tepat untuk semua guru? Ini pertanyaan yang bagus. Jadi metode yang paling baik dan metode paling tepat untuk semua guru itu tidak ada, karena metode sendiri itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, jadi yang ada adalah metode yang tepat itu untuk suatu tujuan, atau metode yang tepat itu untuk kondisi siswa tertentu, dan metode yang tepat itu untuk materi tertentu. Jadi metode yang efektif itu metode yang efektif untuk satu kelas itu belum tentu efektif bagi kelas-kelas yang lain. Ya, contohnya seperti materi fikih tentang wudu. Jadi metode demonstrasi itu sangat cocok bagi materi ini. Kemudian untuk kisah-kisah Nabi. Nah, jadi metode storytelling itu lebih membuat siswa itu rasa jadi tahu tentang apa sih kejadian-kejadian yang ada pada kisah-kisah Nabi terdahulu. Oke, lalu ketika guru PAI memilih metode, faktor apa saja yang harus diperhatikan agar metode tersebut benar-benar efektif? Jadi dalam suatu metode itu pasti banyak faktor-faktor yang menjadikan suatu pembelajaran itu berhasil ya. Nah, di sini ada banyak faktor-faktor. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian ada kondisi siswa,
bahan ajar, lingkungan, dan peran guru itu sendiri. Kemudian untuk tujuan pembelajaran sendiri. Nah, jadi seorang guru itu harus tahu kemana arah pembelajaran ini itu dibawa. Jadi guru itu harus tahu bagaimana cara siswa itu memahami konsep, kemudian siswa itu terampil dalam melakukan ibadah, dan bagaimana terbentuknya akhlak seorang siswa. Kemudian kondisi siswa. Jadi kondisi siswa ini juga mencakup usia perkembangan, kemudian ada kemampuan kognitif, minat, latar belakang agama di rumah, dan yang sangat penting adalah gaya belajar. Kemudian dari materi atau bahan ajar. Jadi materi yang sifatnya normatif seperti akidah itu cocok dengan menggunakan metode ceramah. Kemudian materi ibadah itu juga cocok dengan adanya praktek. Kemudian materi sejarah-sejarah Islam, nah itu cocok menggunakan dengan media maupun storytelling seperti itu. Kemudian situasi dan lingkungan belajar, nah ini adalah faktor yang penting ya agar siswa itu nyaman ketika belajar. Jadi ruang kelas belajar itu harus terasa nyaman. Kemudian jumlah siswa yang banyak itu juga sangat berpengaruh agar siswa itu memotivasi dengan banyaknya peran. Kemudian fasilitas itu juga sangat dibutuhkan. Fasilitas lengkap itu dibutuhkan juga dalam proses pembelajaran. Jadi guru itu memang harus fleksibel dan memahami seluruh variabel ya. Iya, benar sekali. Kak Ines tadi mengatakan bahwa tujuan itu adalah faktor utama keberhasilan metode. Bisa dijelaskan bagaimana hubungan antara tujuan dan metode tersebut? Oke, baik. Jadi di sini metode itu adalah suatu alat dan tujuan itu adalah arah. Jadi kalau tujuan itu tidak jelas, maka guru itu bisa salah dalam memilih alat. Misalnya, seorang guru itu memiliki tujuan ingin menanamkan akhlak pada siswa, tetapi yang dilakukan hanya menghafal definisi akhlak. Jadi tidak adanya tidak tertanamnya suatu akhlak itu terhadap siswa. Kemudian yang kedua, di sini guru tujuannya ingin meningkatkan pemahaman Al-Quran, tetapi guru hanya menugaskan hafalan tanpa adanya tadabbur Al-Quran. Jadi tujuan yang jelas itu membuat guru tahu apakah metode diskusi itu diperlukan, kemudian apakah metode praktek itu diperlukan, dan pembiasaan-pembiasaan itu diperlukan. Bagaimana metode-metode tersebut bisa diselaraskan dengan gaya belajar siswa? Kan tadi katanya gaya belajar siswa itu berbeda-beda seperti itu. Ya, seperti yang kita ketahui, gaya belajar utama di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama visual, yang kedua auditoria, dan yang kedua ada kinestik. Jadi jika guru hanya menggunakan metode ceramah, maka gaya belajar siswa yang menggunakan visual dan kinestik itu akan tertinggal. Seperti itu. Jadi guru itu harus menggabungkan antara metode gaya belajar yang satu dengan yang lainnya, sehingga gaya belajar siswa yang berbeda-beda itu bisa menangkap apa penjelasan materi yang diberikan oleh seorang guru. Oke. Kita juga sering mendengar bahwa guru itu adalah faktor kunci. Nah, seberapa besar peran guru dalam keberhasilan suatu metode? Ya. Jadi peran guru di sini itu sangat krusial ya. Jadi peran guru sangat penting dalam keberhasilannya suatu pembelajaran. Nah, jadi metode di sini hanyalah sebagai alat. Jadi yang menghidupkan suasana, menghidupkan suatu alat itu tadi, suatu metode itu adalah seorang guru. Jadi sebagai guru PRI itu harus menguasai metode, kemudian menguasai materi, kemudian memahami psikologi siswa, dan yang paling terpenting adalah memiliki kepribadian yang teladan. Sekarang kita bahas kebalikannya. Apa saja hal yang membuat metode itu justru gagal dalam pembelajaran agama Islam?
Ada beberapa penyebab yang menjadikan suatu metode itu gagal dalam pembelajaran agama Islam. Jadi misalnya guru itu hanya memberikan ceramah dari awal pembelajaran hingga akhir. Nah, di sini seorang siswa pasti merasa bosan dan masif karena tidak adanya respon dari guru. Jadi guru itu hanya monoton memberikan ceramah seperti itu. Nah, ini tuh sangat berbahaya karena mata pelajaran PAI di sini itu membutuhkan internalisasi bukan hanya informasi. Kemudian yang kedua, metode tidak sesuai kebutuhan siswa. Ya, jadi terlalu banyak menekankan hafalan tanpa adanya pemahaman. Kemudian yang ketiga, tidak menekankan keteladanan. Jadi guru itu hanya memberi teori, jadi tidak adanya pembiasaan, tidak adanya contoh-contoh maupun praktek. Gitu. Melihat kebutuhan siswa sekarang nih, metode apa yang paling efektif dan relevan untuk diterapkan oleh guru PAI? Jadi metode yang efektif dan relevan untuk saat ini adalah yang pertama storytelling. Jadi seorang guru itu bisa memberikan atau mendengarkan ya tentang kisah-kisah para nabi, sahabat-sahabat maupun ulama terdahulu. Jadi kisah-kisah nabi maupun sahabat itu bisa memberikan dampak positif sehingga murid itu tahu bahwasanya bagaimana sih akhlak terpuji, bagaimana sih akhlak baik sebagai seorang muslim atau muslimah yang harus diterapkan di kehidupan nyata. Kemudian yang kedua adanya demonstrasi ibadah. Jadi misal materi tentang fikih gitu. Jadi seorang guru harus bukan hanya memberikan teori, jadi kayak ada praktek wudhu, praktek sholat, praktek tayamum seperti itu. Kemudian adanya diskusi nilai moral. Jadi guru mengajak siswa itu berdiskusi apa aja sih nilai-nilai moral yang harus diterapkan sebagai seorang muslim. Kemudian adanya project learning, adanya project mungkin sedekah, bakti sosial, ataupun ya hal-hal kegiatan-kegiatan dasar lah untuk anak-anak agar anak-anak itu terjun langsung kepada masyarakat. Kemudian adanya pembiasaan. Jadi pembiasaan di sini adalah metode yang membentuk karakter seorang siswa. Jadi seperti mungkin sebelum masuk di kelas itu dibiasakan untuk baca doa. Kemudian ketika tengah pembelajaran itu di pagi hari mungkin guru menyuruh murid-murid untuk melakukan sholat duha seperti itu. Ataupun guru itu memberikan suatu tugas kebiasaan ibadah ketika di rumah. Baik, sangat menarik sekali ya teman-teman dan juga pastinya sangat bermanfaat sekali. Nah Kak Inas, sebelum kita tutup, apakah ada pesan atau kesimpulan singkat yang mau Kak Inas sampaikan? Oke, baik. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwasanya metode dalam satu pembelajaran itu adalah jantung dari proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi sebagai seorang guru itu harus bisa menggabungkan antara metode yang satu dan metode yang lain agar agar pembelajaran di kelas itu merasa hidup dan menyenangkan. Kemudian siswa itu mendapatkan nilai-nilai Islam dan bisa menerapkan hasil pembelajaran di kelas di dalam kehidupan nyata seperti itu. Dan guru PAI itu juga harus menjadi guru yang kreatif, terus belajar, kemudian tidak berhenti berinovasi. Dan guru yang baik adalah guru yang memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang baik, dan yang bisa mencontohkan sebagai seorang yang baik kepada murid-muridnya. Masya Allah, luar biasa sekali ya materi kita hari ini. Terima kasih banyak diucapkan kepada Kak Inas atas penjelasan yang sangat lengkap dan membuka wawasan kita. Semoga ini menjadi bahan refleksi bagi para pendidik agar pembelajaran PAI semakin bermakna dan menyentuh hati. Dan kepada para pendengar, terima kasih sudah menemani podcast ini sampai akhir. Jangan lupa share podcast ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.